Komisi 3 DPR RI melakukan kunjungan ke Desa Bojongkoneng di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat pada 17 Maret 2022. Kunjungan ini dimaksudkan untuk merespon laporan masyarakat Desa Bojongkoneng yang mengaku mendapatkan kriminalisasi secara hukum oleh pihak Sentul City atas kepemilikan tanah. Rombongan Komisi 3 DPR yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR Adis Kadir mendengarkan keluhan para masyarakat Desa Bojongkoneng untuk nantinya bisa diproses lebih lanjut. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Adis Kadir memastikan Komisi 3 DPR akan membuat pansus mafia tanah dengan komisi dan instansi terkait. Adis Kadir mengaku miris melihat tanah masyarakat yang dimiliki bertahun-tahun diambil oleh pihak swasta tanpa proses hukum yang jelas. Menanggapi teror yang dirasakan masyarakat, politisi Golkar itu menegaskan kepada aparat keamanan untuk tidak main-main atas kasus ini. Daripada Komisi 3 dengan warga Bojongkoneng dan Cipayanti. Jadi pada tanggal 19 Januari kami telah melakukan rapat di Komisi 3 DPR RI. Kemudian sebagai bentuk hasil daripada rapat tersebut kami ingin langsung hadir di tengah-tengah masyarakat, mendengar dan melihat langsung apakah yang disampaikan masyarakat itu benar adanya. Nah, ini kami sudah mendengarkan secara langsung, kami melihat dan banyak sekali data-data serta masukan yang kami dapat. Jadi ini apabila benar yang disampaikan masyarakat, ini sesuatu yang sangat miris di era penegakan hukum seperti sekarang. Di zaman reformasi masih ada saja cara-cara premanisme yang berkembang di suatu daerah. Kemudian hak-hak mereka untuk memiliki tanah yang sudah ditempati puluhan bahkan ratusan tahun itu juga tidak bisa dipergunakan, difungsikan oleh keluarga-keluarga mereka. Bahkan ada intimidasi-intimidasi. Kalau benar yang disampaikan. Dari 9 fraksi yang hadir, hampir semua tadi berkesimpulan bahwa kami akan membentuk pansus mafia tanah. Kita akan bekerja sama dengan Komisi 2. Ini adalah role model Bojongkoneng, Cijayanti, role model untuk kasus-kasus tanah di seluruh Indonesia. Kita akan mulai dari sini, kita akan telisik bagaimana sertifikat ini bisa keluar di tengah masyarakat menempati ratusan tahun dan juga membayar PBB. Pak, tadi kan masyarakat sempat berkata itu bahwa nggak bisa beraktivitas karena ada teror-teror. Itu tanggapannya gimana sih, Pak? Nah, ini kita akan berkoordinasi dengan Polda Jabar terkait dengan hal itu, dan Pak Kapolda juga tentunya ada di sekitar sini, Pak Kapolres dan Pak Kapolsek. Saya rasa kita tidak bisa main-main lagi dalam hal ini, dan saya yakin ini Pak Kapolri juga beserta jajaran di Mabes juga akan mendengar di Bareskrim dan lain-lain. Jadi kami harapkan aparat keamanan jangan lagi bermain-main terkait dengan kasus tanah atau ada, kalau benar dalam tanda kutip backing oknum, dalam hal ini oknum, masih banyak lah polisi juga yang baik. Jadi kita tunggu saja nanti. Pak, jika masih ada intimidasi gimana, Pak, dari aparat hukum? Ya, laporkan kalau masih ada intimidasi yang baik, ya masih ada intimidasi terhadap masyarakat, silakan laporkan ke kami di Komisi 3. Kita akan teruskan ke Pak Kapolri. Kita minggu depan kita akan panggil dulu pengembang Sentul City, kemudian kita akan koordinasi, setelah itu kita akan koordinasi dengan pihak kepolisian Polda Jabar. Nah, setelah itu hasilnya semua akan kita bentuk untuk usulan kita membentuk pansus mafia tanah. Di sisi lain, para warga mengatakan rumahnya digusur tanpa dasar hukum yang jelas. Namun tidak hanya menggusur rumah milik warga, para preman yang diduga oleh warga merupakan suruhan dari pihak Sentul City juga merampas beberapa barang kepemilikan masyarakat seperti pohon jati serta sembako yang ada di beberapa warung yang dibongkar. Para warga menjelaskan saat ini tidak dapat beraktivitas karena sering mendapatkan tindakan intimidasi yang dilakukan oleh sejumlah preman. Salah satu warga juga mengaku dilaporkan oleh lurah setempat akibat protes kerasnya karena memperjuangkan hak kepemilikan tanah setempat. Tapi yang saya tahu sekarang, tanah desa dan tanah Pangangonan itu semua diambil oleh perusahaan. Nah, makanya kami sebagai masyarakat desa Bojongkoneng merasa bingung harus gimana
dan istilah kami sebagai masyarakat Desa Bojongkoneng tinggal di kampung takut mengalami yang hal-hal yang istilahnya yang sudah didoser takut kami juga takut ke doser Pak. Makanya kami juga sampai berani menyampaikan ini karena kami sangat bingung harus kemana kami menyampaikan. Pidanain sama Pak Lurah saya baru keluar karena ngebelain warga Bojongkoneng Pak. Ternyata saya membela, bahkan saya sampai dimasukin sama Pak Lurah saya sendiri ke Polres saya selama 4 bulan, saya yang bernama Ade Bebet. Saya mau minta penjelasan sama Pak Lurah karena selama ini tidak ada penjelasan dari Pak Lurah ke warga Bojongkoneng. Bahkan ada pembekuan dekat rumah, tidak ada kasih tahu dari desa untuk ada pembekuan nih besok gitu. Tapi bikin surat perdamaian waktu itu, Emon yang tanda tangan dari Pak Lurah surat perdamaian. Bahkan Emon siap mengganti untuk kerugian masalah kerugian kerusakan. Udah diganti semua dan surat perdamaian dan tanda tangan sama Pak Lurah juga, sama Babinsa juga. Tapi tetap Emon ditangkap. Terlepas dari klaiman masalah tanah, tapi uji lingkungan atau AMDAL itu harusnya dipeduliin Pak. Dampak ini benar-benar terasa Pak. Bukan hanya cuma ntar diganti. Sudah tapi ada tanah longsor belum? Banjir, tanah longsor ada. Rumah udah robah ada. Itu pertanggungjawabannya gimana Pak? Dan waktu kami digusur di sini, itu dengan ada CCTV-nya mau direbut, kami nggak kasih. Istri saya diseret sampai pingsan. Luar biasa Pak. Hancur ada semua Pak. Akhirnya kita pitwen. Ya sekarang sidang. Yang jadi pertanyaan saya Pak, ini yang saya minta tolong bantu saya. Apa kami yang udah dirusak ini mau kami bangun boleh nggak Pak? Itu aja dulu Pak sementara supaya kami nggak diganggu. Karena kami juga cari hidup di sini Pak, disewain, air dihabisin, semua dihabisin. Lebih parahnya istri siapa Pak yang mau dipingsanin Pak? Diseret Pak, mau diseret keluar, semua permen-permen mereka gitu loh. Untuk dikosongin, mau dihancurin tanya Pak. Tapi yang di situ aja yang dihancurin, villa yang di bawah, rumah di bawah, air minum, semua dibantai semua. Ikan kita yang kita tawa tangan ini udah loncat-loncat, dirampok semua Pak. Ayam, kambing dirampok semua. Iya, di bawah ini, dirampok semua. Sama yang di sana, yang di satu lagi, dirampok semua. Ya nggak tahu Pak, premannya kasur, anduk, selimut, padahal ditutup gitu, bawa semua preman-premannya. Hebat Pak, pokoknya udahlah. Saya lihat ini kayak VOC modern Pak. Nggak boleh lapor ditolak Pak. Dan saya ada buktinya Pak, CCTV-nya. Di sini itu mereka merebutan CCTV, dibawa kabur sama pegawai saya, dibawa kabur. Pengerusakan. Rampoknya juga datang banyak, ada kita lihat, ada gitu semua udah dirusakin, kamera-kamera dirusak kayak putus lah yang di dalam. Nah baru itu istri saya diseret di ini. Saya kebetulan di Jakarta waktu itu. Itulah kejadian yang sebenarnya kalau mau jelasnya, kalau Bapak mau tahu Ponjati yang berapa cintanya dia sama tanaman hutan yang dilindungi, itu dibantai Pak, ada namanya Pak Joni. Kalau yang di bawah itu Pak Lulu, itu semua habis Pak tanaman-tanaman jatinya. Dari Bogor, Andi Rezaldi, Halida Densina melaporkan untuk Sinpo TV.